pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 2039 sampai tahun 2041. Bab 2039 Get the Essence of Wind. Teman-teman Tao yang mengetahui barang-barang secara alami mengetahui nilai botol esensi roh angin ini. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan penanaman biksu atribut angin, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan penting untuk menggambarkan formasi dan menyempurnakan senjata terbang sihir. Harga harta ini mulai dari 10.000 yuan. Spar, kenaikan harga tidak kurang dari 1.000 celestin besar setiap kali, dan Anda dipersilakan untuk menawar. Begitu suara gadis rok merah muda itu jatuh, para penonton berceloteh, dan tidak banyak orang yang tertarik dengan botol esensi roh angin ini. Penggunaan sebenarnya dari esensi roh angin masih dalam budidaya intensif, dan sangat sedikit beku akan menggunakan ini sebagai bahan untuk pembentukan susunan dan menyempurnakan senjata terbang sihir. Namun, jumlah beku atribut angin sangat jarang, terutama untuk para beku pengubah angin dari atribut angin. Seluruh Pulau Tianan mungkin tidak dapat menemukan beberapa. 10.000 batu langit. Akhirnya seorang beku di kursi depan penawaran ruang pameran. Lan Xianer tidak mengajukan tawaran, matanya bergerak untuk membiarkan Landen Shen memanggil tembakan. Landen Shen langsung berteriak, 15.000 batu langit. Begitu suara itu jatuh, ada keributan di aula, dan biarawan di kursi depan terdiam, seolah-olah dia merasa tidak ada gunanya menaikkan harga. 18.000 batu surgawi. Di belakang kanan, seorang beku manusia di tahap transformasi akhir berdiri, tampak bersemangat. Orang ini tampaknya sangat antusias dengan esensi dari botol angin ini. 20.000 batu langit. Landen Shen terus meneriakkan harga. 22.000 batu surgawi. Pria itu mengertakkan giginya, tidak mau menyerah. 30.000 batu surgawi. Landen Shen saling berhadapan. Wow! Ada keributan di tempat tersebut, dan para biarawan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bahkan jika itu adalah beku atribut angin, terlalu boros untuk menghabiskan 30.000 batu surgawi untuk membeli sebotol esensi roh angin yang begitu kecil. Meskipun esensi roh angin memiliki efek rajin pada basis kultivator dari tahap transformasi dewa dari atribut angin, hal ini hanya memiliki efek yang lebih jelas pada kultivator tahap awal transformasi, dan efek pada kultivator tahap transformasi tengah dan akhir minimal. Akhirnya, tidak ada seorang pun di tempat yang menawar dengan Landen Shen lagi. Gadis dengan rok merah muda itu tersenyum lembut dan berkata, setuju. Sebotol roh angin ini milik sesama Taois ini. Landen Shen dengan cepat datang ke bagian belakang stan, mengirimkan 30.000 batu surgawi, dan mendapatkan sebotol esensi roh angin ini sesuai keinginannya. Sun Zihao di barisan kursi pertama di bawah stan melirik Landen Shen. Dia merasa orang itu akrab, tetapi dia tidak bisa mengenali siapa itu. Sebelum Landen Shen memasuki venue, ia mudah ditangani, dan mengenakan topeng, yang sengaja menahan napas. Sun Zihao tidak mengenalinya. Sun Zihao sedikit penasaran, melihat Landen Shen berjalan di stan, dia tidak repot-repot menjerat begitu banyak, sepasang tangan gemuk terus menyentuh paha pelayan cantik di sampingnya, membuat gerakan yang cukup menyedihkan. Wajah pelayan cantik itu memerah karena disentuh, dan dia sangat mabuk. Sun Zihao tidak tertarik pada harta karun di pelelangan dengan identitasnya sebagai tuan kota muda. Apakah Anda menginginkan harta? Tetapi pada lelang ini, akan ada beberapa hal yang sangat diminati Sun Zihao, jadi dia datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Landen Shen berjalan keluar dari stan dan kembali ke tempat asalnya. Tuan Shen, karena semua sudah ada di tangan, akankah kita pergi sekarang? Lan Xianer bertanya di sebelahnya. Ini tidak terburu-buru, sulit untuk datang dan berpartisipasi dalam pelelangan. Mari kita terus mencari. Mungkin Anda dapat melihat beberapa hal menarik. Nona Xianer, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda beli, Anda juga dapat menawar untuk itu. Landen Shen tersenyum. Ya. Lan Xianer mengangguk sedikit. Keduanya tidak meninggalkan tempat dan terus menonton pelelangan. Pelelangan berlanjut, meskipun beberapa hal menarik muncul, mereka tidak mengizinkan Landen Shen dan Lan Xianer melakukan penawaran. Gadis berbaju merah muda itu bersalah karena memperkenalkan barang-barang lelang di stan, dan suasana di aula juga sangat panas. Banyak beku yang menawar harganya, dan bahkan beberapa biksu memerah karena harta karun. Akhirnya, ketika semua harta karun habis terjual, gadis dengan rok merah muda itu memimpin pelelangan dengan mengatakan, berikutnya adalah final dari lelang ini. Saya yakin Anda akan sangat tertarik dengan finale itu. Tungku teratas. Wow. Begitu ini dikatakan, seluruh tempat lelang langsung menjadi pasar sayur. Seluruh penonton nyaris mendidih. Para pembudidaya tidak bisa membayangkan bahwa dalam pelelangan berskala besar ini, tripod tungku akan dilelang. Meskipun penjualan bantingan tungku tidak biasa, itu adalah pertama kalinya begitu megah. Dalam lelang skala besar sebelumnya, tidak pernah ada lelang tungku. Tapi ini tidak menarik.
Laki-laki yang bercukur di luar pengadilan menunjukkan kegembiraan, bahkan jika mereka tidak mampu membelinya, mereka masih bisa melihat gaya tungku yang luar biasa ini. Aku percaya semua orang tidak bisa menunggu, gadis kecil itu tidak akan dijual. Pertama-tama, tripod tungku pertama akan diputar. Begitu suara itu jatuh, tripod tungku pertama yang menunggu untuk dilelang telah dikirim ke stan. Benar saja, dia adalah kecantikan yang menakjubkan, tinggi dan sempurna, seperti buah persik yang matang. Wajah halus hampir melamun, dan seluruh tubuh dibungkus dengan hanya beberapa tule, yang dapat menutupi bagian privasi. Di antara gerakan, memancarkan pesona pamungkas. Hanya saja matanya hijau dan telinganya panjang dan runcing. Kecuali untuk warna mata dan telinga yang tajam, dia tidak berbeda dari pembudidaya perempuan manusia biasa. Tangan dan kaki wanita cantik itu diikat oleh kunci Yunyun, tetapi tidak ada jejak kebencian atau kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, dia penuh dengan pujian, menampilkan berbagai ekspresi dan postur yang menawan, memperlihatkan paha putihnya, membangkitkan imajinasi. Bidang itu langsung mendidih. Sialan, luar biasa. Tes Gading, aku belum pernah melihat tungku yang begitu indah. Sial, aku bisa tidur dengannya untuk 1 malam, aku rela hidup kurang dari 10 tahun. Ayo, hanya pangkalan awal pengumpulan sampah Yuan Ying, masih ingin tidur begitu indah. Mata pembudidaya laki-laki yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh keindahan di stan, terengah-engah. Para tukang reparasi pria di kursi sebelah Lenden Sen hampir menyimpan air liur mereka. Melihat tripod tungku di bilik lelang umum, Lenden Sen sedikit terkejut. Keindahan ras alien di depan stan, yang jelas memiliki basis kultivasi periode Yuan Ying kemudian, akan benar-benar bersedia menjadi tungku. Tetapi apakah itu mau atau tidak, dia tidak tahu. Lelang Pulau Selatan ini glamor di permukaan, siapa yang tahu apa yang harus dilakukan secara diam-diam. Meskipun keindahan yang menakjubkan di depan stan itu penuh dengan sanjungan, pipinya bersinar dengan udara hitam yang samar. Diperkirakan bahwa dia tertangkap dengan semacam sanjungan, dan tubuh serta ekspresinya tidak terkendali. Gadis dengan rok merah muda itu menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian berkata dengan nada serius karena rekan senior Tao itu sangat tertarik, gadis kecil itu akan memperkenalkanmu pada 1 atau 2. Ding tungku pertama adalah pembudidaya wanita dari klan Meimon. Basis kultivasi dari Yuan Ying, diketahui bahwa para pembudidaya wanita dari klan Meimon secara alami menawan, dan keterampilan tidur adalah apa yang diimpikan oleh para pembudidaya pria di seluruh dunia. Senang setiap malam, ekstasi dan sekarat. Selain itu, tripod tungku dari klan Meimon ini masih merupakan basis budidaya dari Yuan Ying, dan Yin Yuan sudah cukup. Bahkan para senior di tahap transformasi dapat mengambil manfaat dari Asteris dan meningkatkan budidaya mereka. Bab 2040 Matt Fluttershy Again. Begitu suara itu jatuh, ada keributan di luar pengadilan. Jelas, dapat dilihat bahwa sejumlah besar pembudidaya laki-laki memiliki tampilan kerinduan pada wajah mereka, tungku yang begitu indah, saya benar-benar ingin memimpikannya. Sangat disayangkan bahwa tingkat tungku ding ini pasti akan dijual dengan harga setinggi langit, dan para biarawan pemalu di tas hanya bisa berteriak padanya. Di luar lapangan, hampir semua mata pembudidaya laki-laki tertarik oleh tripod tungku klan Meimon di stan. Lansianer diam-diam melirik Lenden Sen, dan melihat bahwa ekspresi Lenden Sen jelas dan tenang, dan dia tampak tidak tergerak. Lansianer menghela napas lega, berpikir bahwa Lenden Sen memang bukan orang yang penuh nafsu, yang membuatnya lebih menyukai Lenden Sen. Tripod tungku dari klan Meimon mulai dari 20.000 batu langit. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1.000 batu langit. Semua orang boleh menawar. Gadis dengan rok merah muda yang memimpin pelelangan menawarkan harga awal. Para beku di antara hadirin menghirup udara dingin, dan harga awalnya telah mencapai 20.000 batu surgawi. Pada harga ini, Anda dapat membeli harta berharga tingkat rendah dengan sedikit sampah. Benar-benar keterlaluan untuk tripod tungku di Yuan Ying akhir untuk menjual begitu mahal. Tapi keindahan itu adalah klan Meimon, langka di dunia, dan bagi sebagian orang erotis, harganya sepadan. Di permukaan, tungku dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan budidaya, tetapi bagi para beku yang belum secara sistematis berlatih, kemajuan yang mereka dapatkan sangat minim, dan mereka membelinya kembali sebagai mainan terbaik. Khusus untuk para pembudidaya tahap transenden dewa, bahkan jika mereka menggunakan kuali periode Yuan Ying kemudian, efeknya diperkirakan sedikit lebih kuat daripada penggunaan spar langit besar. 20.000 batu surgawi. Aku membayar 20.000. 25.000. Sekelompok pembudidaya di tahap tengah dan akhir dari transformasi para dewa meneriakkan harga, dengan ekspresi bersemangat, dan segera mencapai harga tinggi 30.000 batu langit. 50.000. Suara malas datang dari kursi depan. Pemilik suaranya adalah Sun Zihao, penguasa kota muda. Tawaran Tuan Kota Muda. Semua beku di tempat pelelangan terkejut, para beku yang akan mengajukan penawaran langsung disiram air dingin, dan mereka diam dan tidak berani menawar lagi. Semua orang tahu bahwa penguasa kota muda ini tamak dan bernafsu, dan masuk akal untuk menawar tripod-tripod.
Gadis di rok merah muda itu membungkuk sedikit ke arah cucunya, dan kemudian terbatuk, jika tidak ada yang terus menawar, maka pembudidaya perempuan klan Meiyu akan menjadi milik tuan kota muda. Tempat pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada biarawan yang berani berbicara. Karena tuan kota muda telah menyukai kultivator perempuan klan Mei Yao ini, yang berani menawar dengannya, bukankah itu akan mati? 50.000 batu langit dijual sekali, 2 kali, dan 3 kali. Tripod tungku klan Meimon ini milik tuan kota muda. Gadis dengan rok merah muda berkata dengan keras. Di bawah tatapan semua orang, saudara perempuan klan Mei Yao dibawa ke sisi Sun Zihao, dan dia mengedipkan mata dengan wajah tersanjung. Hei, kecantikan ini bagus, tuan muda ini tidak datang sia-sia. Sun Zihao menyentuh pantat indah dari kultivator perempuan klan Meiyu, tersenyum dengan sedih, dan kemudian memerintahkan 2 penjaga transformasi tingkat menengah di sebelahnya untuk berdiri dan berkata, kalian berdua, bawa kecantikan ini kembali ke tuan muda ini. Kamar tidur. Ya, tuan muda. Kedua penjaga di kiri dan kanan segera merespons, dan kemudian meninggalkan tempat pelelangan bersama saudara perempuan klan Mei Yao. Melihat adegan ini, para biarawan di luar istana iri, berpikir bahwa tuan kota muda benar-benar kaya, dan dia bisa bermain dengan wanita manapun yang dia inginkan. Gadis Sianer, sepertinya tidak menarik di sini, ayo pergi sekarang. Landen Sen mengirim transmisi suara ke arah Lan Sianer di sampingnya. Oke, Sianer juga merasa sedikit membosankan. Wajah cantik Lan Sianer memerah, tidak hanya membosankan, dapat dikatakan bahwa itu sangat menjijikkan. Untungnya, Landen Sen tidak tertarik pada tripod tungku, kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman seperti duduk di pin dan jarum. Hampir semua pembudidaya laki-laki dibawa pergi oleh yang disebut tripod tungku, tetapi Landen Sen berbeda, Lan Sianer menatapnya dengan kagum. Tepat ketika mereka meninggalkan tempat duduk mereka. Tuan muda kota itu kaya, dan gadis kecil itu mengaguminya. Tapi kamu tidak perlu berkecil hati. Faktanya, tungku pertama hanya untuk menghidupkan suasana tempat itu. Yang berikutnya pasti yang terbaik. Gadis dengan rok merah muda itu terkekeh pelan, dan tripod tungku kedua untuk dilelang sudah ada di stan. Kali ini, Tungku Ding adalah pembudidaya wanita pada tahap awal mentransformasikan dewa. Mengenakan gaun biru putih, wajahnya yang halus seperti air jernih seperti kembang sepatu. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik, tetapi dia sedikit hijau dan terlihat seperti gadis berusia 15 atau 6 tahun. Tangan dan kaki gadis itu diikat oleh kunci menelan awan, temperamennya lemah, dan ada sedikit daya tarik di antara kedua alisnya, tetapi dia juga memiliki jejak pengekangan, membuat orang tergoda fatal. Fluttershy. Melihat kuali kedua yang dikirim ke stan, Landen Sen dan Lan Sianer, yang baru saja akan pergi, berangkat dari lautan badai di hati mereka, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Keduanya tidak akan mengakui kesalahan mereka, losing, kedua di depan stan adalah Xiaodi. Para penonton mendidih lagi, dan sejumlah besar biksu laki-laki terpesona. Meskipun gadis cantik ini tidak setua yang sebelumnya, dia tampak mungil dan cantik. Dia cantik dan menawan. Selain itu, dia adalah seorang pembudidaya wanita di tahap awal transformasi. Bajingan. Mata indah Lan Sianer berwarna merah, dan amarah di hatinya membengkak ekstrim. Kamar dagang ini bahkan mengambil Xiaodi untuk dijual sebagai tungku. Itu tidak harus dimaafkan. Tidak dapat menekan amarah di hatinya, Lan Sianer sekarang ingin bergegas ke stan dan menyelamatkan Xiaodi. Landen Sen meraih lengan Lan Sianer dan berkata dalam transmisi suara, gadis Sianer, jangan impulsif. Jika tidak, kita tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Putri Xiaodi, tetapi kita juga akan menyebabkan masalah besar. Landen Sen membangunkan Lan Sianer dengan sebuah kata. Dia juga tahu pro dan kontra. Bahkan jika ada kemarahan besar, Lan Sianer hanya bisa menanggungnya. Maaf, Sianer impulsif. Tuan Sen, Sianer memohon, tidak peduli apa, Anda harus menyelamatkan Xiaodi. Kata Lan Sianer cemas. Tentu saja. Wajah Landen Sen serius. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Xiaodi menjadi tungku di pelelangan, saya harus menemukan cara untuk menyelamatkannya pada saat ini. Jika dibeli dan dihancurkan oleh seorang biarawan, itu akan berakhir. Para biksu dan manula jantan yang terhormat, tungku perapian ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik, tidak hanya memiliki penampilan dan temperamen yang sangat baik, tetapi juga memiliki bakat yang sangat tinggi sebagai tungku perapian. Identitas pembudidaya wanita ini tidak diketahui. Lian Hua klan milik klan roh kayu, Yin Yuan sangat memadai, dan wanita ini masih tubuh yang sempurna, tingkat asteris pasangan ini. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang gadis kecil itu, para pendahulu dengan visi juga mengerti dalam hati mereka. Gadis rok merah muda yang memimpin pelelangan berbicara dengan bebas. Tes Gading, kamar dagang Pulau Selatan benar-benar semakin ajaib, dan bahkan saudara perempuan Dewi dari klan Lian Hua bisa mendapatkannya. Adik klan Lian Hua. Jika ini dibeli kembali, akankah ada masalah keamanan? Bagaimana jika saya diminta oleh klan Lian Hua?
Idiot, belumkah kamu mendengar desas-desus baru-baru ini bahwa klan Lianhua telah lama dimusnahkan, dan tidak akan ada masalah keamanan? Jangan bicara tentang masalah keamanan, bisakah kamu membelinya? Seorang biarawati wanita yang murni dan cantik masih perawan, dan harganya terlalu tinggi. Para biksu di antara hadirin banyak berbicara. Mata tuan kota muda Sun Zihao lurus. Dibandingkan dengan Tunku Matang dan Menawan pertama, ia lebih terobsesi dengan semangat Xiaodi, murni dan pendiam. Sun Zihao menggosok tangannya dalam kegembiraan, dia menyukai gaya gadis ini. Bayangkan saja, tombak macam apa yang akan terjadi untuk kecantikan kecil yang lugu dan halus ini. Bab 2041 The Fate of Offending the Young Master. Tripod tungku klan Lianhua dimulai pada 50.000 batu langit, dan kenaikan harga tidak kurang dari 2.000 setiap kali. Para senior dipersilakan untuk menawar. Gadis dengan rok merah muda yang memimpin pelelangan memegang harga cadangan, dan para biksu yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengejutkan diri mereka sendiri. 50.000 batu surgawi adalah harga setinggi langit. Anda harus tahu bahwa pelelangan belum menjual harta 50.000 batu surgawi sampai sekarang. Kultivator tingkat menengah dan akhir yang cukup beruntung untuk mengubah para dewa benar-benar melupakannya. Meskipun Ding Tungku yang menakjubkan dari klan Lianhua pada tahap awal transformasi sangat langka, harganya terlalu konyol. Beberapa beku di antara hadirin dapat memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Meski begitu, beberapa biksu meneriakkan harga. Keindahan semacam ini jarang terjadi, dan 50.000 batu langit sama sekali bukan kerugian. Teriak seorang lelaki botak di barisan depan. Ya ampun, itu kekerasan untuk membeli tripod tungku. Orang tua itu tidak memiliki selir. Aku punya 54.000 batu surgawi besar. Seorang pria tua di belakang juga bangkit dan berteriak. 100.000 batu surgawi. Dari kursi barisan depan, Tuan Kota Muda Sun Tzu berteriak dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, hadirin terdiam. Semua biksu tidak bisa menahan nafas dingin, 100.000, jumlah ini terlalu kejam. Kedua beku yang berdiri dan berteriak untuk harganya barusan mendengar harga yang ditawarkan oleh Sun Zihao, mereka harus duduk dengan malu. Diperkirakan hanya ada satu pemilik kota kecil yang bisa mendapatkan 100.000 batu surgawi di Pulau Tianan. Pria tua berjubah hitam yang menjaga puncak dewa transformasi dengan ekspresi Sun Zihao sangat tidak puas, dan ia mengirimkan transmisi suara, Tuan Kota Muda, Anda sebaiknya mengendalikan pengeluaran Anda. Kepala kota tahu bahwa Anda telah membayar harga begitu besar dan membelinya. Dua tripod tungku yang tidak berguna, aku khawatir aku akan sangat marah. Jantung Sun Zihao bergidik, dan Transhen menjawab, saya tahu Paman Hei, saya akan membeli yang ini, dan saya berjanji tidak akan membelinya lagi. Gadis dengan rok merah muda yang memimpin pelelangan juga sedikit terkejut, mengatakan, muda. Tuan Kota Muda bisa melempar begitu banyak batu surgawi untuk Xiu Hao betina favoritnya, wanita muda itu mengaguminya. Jika tidak ada yang terus menawar, tungku ini akan dimiliki oleh Tuan Kota Muda. 100.000 sekali, 2 kali, 3. Sebelum suara gadis di rok merah muda jatuh, sebuah suara tiba-tiba datang dari barisan belakang. 100.000 batu langit. Landen Sen berdiri dan berteriak. Ada keributan di antara hadirin, dan para kultivator memalingkan pandangan mereka ke Landen Sen. Tes-tes, seseorang benar-benar berani menawar dengan Tuan Kota Muda, apakah orang ini terlalu berani? Baik. Sun Zihao melihat seseorang yang berani menawar bersamanya, wajahnya tenggelam, dan dia menyadari bahwa penawar itu adalah biksu yang dia kenal sekarang. 120.000. Bagaimana bisa Sun Tzu memiliki wajah terbaik dalam hidupnya, bagaimana ia bisa kehilangan auranya? Terlebih lagi, ia sangat terpesona oleh Fluttershy, wanita ini pasti akan menang. 150.000. Landen Sen terus berteriak. Wow. Ada keributan di antara hadirin, dan para penggarap berpikir pada diri mereka sendiri bahwa orang ini benar-benar gila, belum lagi mengganggu penguasa kota muda, membeli tripod tungku untuk 150.000 benar-benar kehancuran. Brengsek, seorang lelaki di tahap tengah transformasi, berani menawar dengan penguasa kota. Benar-benar mencari kematian. Cucu lelaki itu geram, wajahnya hitam seperti bagian bawah pot. Melihat bahwa Landen Sen tidak bermaksud berhenti dan menawar, Sun Zihao merasa bahwa dia telah dihina dan berteriak dengan ekspresi cemberut, 200.000. Tuan kota yang cukup muda. 200.000 batu surgawi besar adalah garis bawahnya. Jika Anda melebihi angka ini, Anda tidak dapat menanggung amarah penguasa kota. Pria tua jubah hitam itu mengirimkan transmisi suara, peringatan. Sun Zihao mengertakkan gigi, bangkit dan tersenyum, rekan Tao ini hanya sebuah tungku, kamu tidak bisa bertarung dengan tuan muda ini. Tuan muda ini. 300.000. Sebelum Sun Tzu selesai berbicara, Landen Sen menyela dengan kosong. Wow. Suasana para penonton mendidih lagi, dan tiba-tiba menambahkan 100.000 lagi. Orang ini benar-benar tidak menempatkan tuan kota muda di matanya sama sekali. Tapi keluarga orang ini terlalu kaya. Tahukah Anda,
300.000 batu surgawi besar, ini adalah banyak uang bagi para pembudidaya pada tahap awal Liansu. Para biarawan tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah Landen Sen bisa mendapatkan batu langit sebanyak ini. Wajah cucu yang bangga itu pucat, dan dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya, yang membuatnya malu. Tuan Kota Muda, apakah Anda ingin saya memperingatkan orang yang tersesat itu? Seorang penjaga di panggung lapis baja dari transformasi Tuhan datang untuk meminta instruksi. Peringatan. Ini terlalu murah baginya, aku ingin memberitahu dia nasib menyinggung Tuan Muda ini. Sun Zihao berkata dengan ekspresi gelap. Penguasa kota muda dari kota Tianan yang bermartabat, Sun Suhao kota Tianan menyerukan angin dan hujan, tidak ada biarawan yang berani menentangnya untuk apa yang diinginkannya. Seiring waktu, ia mengembangkan temperamen yang unggul, dan ia miskin dalam toleransi. Wewenang. Landen Sen sangat arogan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, Tuan Muda, budak tua itu tahu identitas beku yang mengajukan penawaran kepada Anda. Apakah Anda ingat dua biksu Lian Hua yang Anda temui 6 bulan lalu ketika Anda memeriksa garis pantai barat? Salah satu saudari juga mengaku sebagai putri dari suku Lian Hua. Aku ingat, itu mereka. Mata Sun Zihao tiba-tiba bersinar, tidak heran dia merasa bahwa Landen Sen agak akrab, dia sebenarnya yang dia temui di garis pantai barat. Memikirkan hal ini, Sun Zihao segera bangkit dan melirik ke saudara perempuan di samping Landen Sen. Lansianer di barisan belakang merasakan tatapan Sun Zihao, ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Meskipun Lansianer mengenakan topeng saat ini dan mengubah wajahnya, Sun Zihao masih melihat beberapa petunjuk. Dia membaca wanita yang tak terhitung jumlahnya. Lansianer memiliki temperamen yang sangat unik, dia jelas bukan jenis pembudidaya wanita sekuler, tetapi lebih baik untuk mengidentifikasi. Jika itu adalah biarawati wanita biasa, matanya akan terhanyut, dan pihak lain kemungkinan besar akan menunjukkan ketegangan, kecemasan, atau bahkan pujian. Tapi Lansianer tidak menanggapi sama sekali di wajahnya, dia masih memiliki sedikit kedinginan. Sun Zihao menilai bahwa Lansianer haruslah saudara perempuan yang mengaku sebagai putri klan Lian Hua. Pria tua jubah hitam itu juga baru ingat. Alasan utama adalah bahwa napas Landen Sen sangat istimewa, ada rasa misteri yang tak terlukiskan, dia merasa ada banyak rahasia yang tersembunyi pada anak ini. Tuan Muda, jika pihak lain benar-benar adalah putri klan Lian Hua, maka Anda dapat mengatakan mengapa pihak lain bersedia membayar harga besar untuk membeli putri klan Lian Hua ini. Meskipun klan Lian Hua dimusnahkan, tidak diperbolehkan bahwa masih ada anggota tingkat tinggi tetap ada. Hari ini, lelang publik Tianan City dari Tungku Perbaikan Wanita klan Lian Hua pasti membuat marah putri klan Lian Hua. Jika masalah ini menyebar, itu akan sangat merugikan kota Tianan. Serius, itu dapat memancing musuh asing. Kedua orang ini harus disingkirkan. Pria tua jubah hitam itu berkata dengan ekspresi gelap. Tidak peduli seberapa bodohnya, Sun Zihao tahu keseriusan masalah ini, dia mencibir, itu benar, tuan muda ini tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi. Dia segera mengirim perintah suara untuk bangkit dan beberapa penjaga lapis baja di sebelahnya, dan meminta mereka untuk dengan cepat memanggil tuan di kota, bersiap untuk intersepsi, dan mencegah Landen Sen dan Lansianer melarikan diri. Setelah Landen Sen memanggil jumlah 300.000, Sun Zihao tidak menawar lagi. Bagaimanapun, di matanya, tugas ini akan segera menjadi orang mati. Keindahan itu miliknya cepat atau lambat, termasuk yang di sebelah Landen Sen.